لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Seluruh jajaran pengurus Masjid Asy-Syuhada yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah seluruhnya, yang semoga kita semua termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bersilaturahim, sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan duduk bersama di majelis ilmu. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang saya muliakan, sedikit ya, saya ini kadang kalau diminta untuk imam itu ada beratnya kadang-kadang suka nangis Pak kalau sholat. Jadi kalau jadi imam repot kalau nangis. Kadang-kadang suka nangis, makanya tadi biasanya ada imam tetap di sini, tapi tidak apa-apa ya. Jadi alhamdulillah kita bisa sholat berjamaah. Jadi, dan kalau bahasa sekarang qadarullah gitu ya, saya bisa faham ayat yang saya baca. Makanya kadang-kadang tidak tertahan ketika baca Al-Quran pada saat sholat, itu terbawa ke hati saya, ke pikiran saya, kadang-kadang suka nangis ya. Makanya kalau jadi imam, maaf kadang-kadang bukan rekayasa, tapi itu terjadi begitu saja Pak ketika sholat. Itu yang pertama, sekedar informasi saja. Makanya saya biasanya kalau ada imam tetap di sini ya, silahkan. Tapi kalau misalkan berhalangan ya saya siap gitu ya. Saya lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini, bahwa di ayat Al-Quran, di hadis Nabi, di Al-Quran Allah mengingatkan kita ada yang menyebabkan amal-amal baik kita itu terhapus, tidak ada pahalanya. Amal soleh kita bisa tidak bermakna, tidak ada pahalanya, yaitu ketika amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu ada riya di hati kita. Jadi riya itu justru adanya pada amal kebaikan. Di situ justru riya bersemayam. Sebagai seorang muslim, takut berzina, takut minuman keras, takut berjudi. Tapi Nabi kita mengingatkan kita juga harus takut. Takut kepada apa? Sabda beliau, ittaqus syirkal asghara. Takutlah kalian kepada syirik kecil. Qalu, sahabat bertanya, wa masyirkul asghar? Apakah syirik kecil itu? Qala, Nabi menjawab, ar-riya
Syirik kecil itu adalah riya. Syirik kecil riya. Dan ini yang dapat menghapus amal-amal kebaikan kita. Nabi berpesan, ittaqu, takutlah kalian, jangan sampai riya. Kenapa? Riya itu dapat menghapus seluruh amal-amal kebaikan kita. Kemudian dalam kitab ini, apa pokok pangkal riya? Aslur riya'i, pokok pangkal riya itu adalah talabukal manzilata fi qulubil khalqi. Riya itu pokok pangkalnya talabuka, pencarian kamu, al manzilata, terhadap kedudukan, fi qulubil khalqi, di hati makhluk. Jadi cari kedudukan di hati, kalau kita di hati orang. Ingin cari kedudukan di hati orang, itu pokok pangkal riya. Dengan apa riya itu? Bi'ira'ihim khisalal khair. Riya itu dengan memperlihatkan kepada manusia khisalal khair, melalui perbuatan-perbuatan baik. Memperlihatkan perbuatan-perbuatan baik demi mencari kedudukan di hati manusia. Ini riya. Apa kedudukannya itu yang dia cari? Lewat sholat, lewat sedekah, lewat haji, lewat zikir, lewat baca Quran. Di situ ada riya. Apa yang dia cari? Pertama, al-hishmata, kehormatan. Jadi amal-amal baiknya itu agar timbul penghormatan di hati orang terhadap kita. Kita cari itu supaya di hati orang ada rasa hormat kepada kita. Kalau bahasanya mungkin juga image, imago. Riya apalagi? Memperlihatkan perbuatan-perbuatan baik, Pak. Untuk apa? Al-istihya'a, supaya disegani oleh orang lain. Jadi amal ibadahnya yang baik-baik itu dia lakukan supaya disegani oleh orang lain. Itu pokok pangkal riya di situ. Nah, ini semoga Pak, kita semakin rajin ibadah, semakin bisa menghilangkan ketika ibadah, melakukan kebaikan, menghilangkan dorongan-dorongan tadi di hati kita. Dorongan ingin dihormati, ingin disegani, ingin dipuji. Kalau itu ada di hati kita, hapus semua amal kebaikan kita. Makanya kalau di surat An-Nisa ayat 142, surat apa Pak? An-Nisa ayat 142.
bahwa riya itu bagian dari sifat orang munafik. Riya bagian sifat orang munafik. Kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila dua harokat qalila. Kadang-kadang ada orang sholat yang dua harokat kepanjangan karena berada di akhir ayat surat Al-A'la. Suhufi Ibrahim wa Musa. Dua sa, karena ayatnya di akhir mau selesai. Wa Musa, jangan kelebihan dua harokat sa. Kita lihat ayatnya. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, orang-orang munafik itu menipu Allah. Bagaimana nih Pak? Kok ada orang bisa nipu Allah? Yang dimaksud orang-orang munafik menipu Allah, yukhadi'una Allah, satu, lidahnya mengaku beriman, mulutnya bersyahadat, tapi hatinya tidak beriman. Itu orang munafik, menipu Allah. Yang kedua, yukhadi'una Allah, orang munafik itu menipu Allah, selalu memihak siapa yang menang. Salah benar, yang menang di pihaknya itu, dibelanya itu. Dulu di masa Rasulullah, ketika kaum muslimin menang, orang-orang munafik memuji-muji kaum muslimin. Ketika orang-orang kafir menang, orang munafik memuji-muji orang kafir. Jadi memuji siapa yang unggul, siapa yang menang, tidak peduli salah atau benar yang menang itu, dipujinya. Itu orang munafik. Jadi seharusnya kalau kita ada orang yang keliru, ada orang yang salah, itu kita ingatkan. Munafik enggak, biar salah, kalau menang tetap dipuji. Itu mereka cara menipu Allah. Jadi kalau kita punya teman Pak, punya sahabat, menang proyek, menang tender, menang anggota dewan, kalau caranya salah diingatkan. Kalau orang munafik enggak, selama dia menang, salah benar dibelanya. Itu orang munafik. Kita lanjutkan, itu cara mereka menipu Allah. Karena mereka menipu Allah,
wa huwa khadi'uhum, Allah pun menipu mereka. Bagaimana cara Allah menipu orang-orang munafik? Caranya ditafsir, Allah biarkan mereka berada dalam kesesatan. Dibiarkan berada di dalam kesesatan sampai akhir hayatnya. Kan ngeri, Pak. Dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan, terus dia ngerjain dosa, dibiarkan oleh Allah. Sementara kita tiap hari kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk supaya berada di jalan yang lurus. Orang munafik dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan, nyungsep lah. Itu orang munafik. Cara Allah menipu mereka, dibiarkan sampai akhir hayatnya menjadi orang-orang yang tersesat dari jalan Allah. Kalau bahasa kitanya, wafatnya juga wafat su'ul khotimah. Wa huwa khadi'uhum. Kemudian ciri berikutnya di ayat ini, wa idza qamu ilas salati, apabila mereka berdiri, orang munafik, Pak, berdiri untuk salat, qamu kusala, salatnya males. Apa makna kusala? Orang munafik itu kalau salat kusala, satu, tidak semangat kalau sholat. Orang munafik, Pak, sholatnya tidak semangat. Ada enggak orang beriman sholatnya enggak semangat? Ada enggak, Pak? Ada, Pak. Zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur lagi, belum selesai kerjaan, nanggung. Itu dulu orang munafik. Kalau ada panggilan sholat, nggak semangat, Pak. Ada lagi, Pak. Bapak jadi imam. Apa perasaan Bapak? Ada makmum, ketika sholat bersama Bapak imam, ada makmum begini, maaf, nguap. Ada, Pak, yang begitu, Pak. Makmum nguap sekenceng-kencengnya. Harusnya kalau sholat itu nguap ditahan. Ditahan, Pak, sekuat tenaga. Nah, orang-orang munafik itu kalau sholat nggak semangat. Terus kita gimana ya? Kalau kadang-kadang nggak semangat, jangan-jangan munafik nih. Kita lihat nanti pembahasan berikutnya. Semoga masih kuat matanya nyimaknya. Yang kedua, Pak, kusala. Orang munafik kalau sholat itu nggak seneng, jadi beban. Itu orang munafik. Sholat jadi beban, nggak seneng. Sementara kalau kita itu sholat itu anugerah luar biasa. Kalau duit 50 juta dibanding anugerah sholat, maaf, nggak ada artinya, Pak. Kenapa demikian? Kita lihat, Pak, kita pernah bahas, dari turunnya kewajiban sholat saja itu berbeda dengan kewajiban lain. Puasa melalui malaikat Jibril, haji melalui malaikat Jibril, zakat melalui malaikat Jibril. Tapi kalau sholat gimana caranya?
Allah langsung panggil Nabi lewat peristiwa Isra Mi'raj. Langsung. Yang kedua, kenapa anugerah? Ada ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah tahu dalam hidup kita banyak persoalan, banyak masalah. Minta tolonglah dalam persoalan apapun kalian kepada Allah, minta tolonglah lewat sabar dan sholat. Bersyukur karena sholat itu cara yang Allah berikan kepada kita ketika kita meminta kepadanya. Sholat dikasih caranya, anugerah. Dan bahkan Nabi kita itu pernah saya sampaikan, beliau berkata, bersabda, ja'altu qurrata a'yunin bis-sholati. Saat yang paling menyenangkan dalam hidupku, kata Nabi, adalah pada saat sholat. Itu saat yang paling menyenangkan bagi Nabi, saat sholat. Nah, semoga kalau kita sholat semangat, sholat kita senang. Kalau orang munafik sebaliknya. Kemudian apa lagi? Orang munafik itu kalau sholat kusala, males apa? Tidak peduli. Sholat tidak peduli dengan sholat. Tidak peduli syarat rukunnya benar atau tidak, ada najis atau tidak. Orang munafik nggak peduli. Sholat dikerjakan tapi tidak peduli. Cuek, asal sholat. Nah, kenapa ini terjadi? Karena mereka tidak merasa nikmat pada saat sholat. Tidak merasakan dekat dengan Allah. Tidak merasakan butuh Allah, akhirnya tidak semangat, tidak senang, karena hatinya jauh dari Allah, tidak butuh kepada Allah, tidak merasa dekat dengan Allah. Makanya saya sampaikan, selalu mengingatkan, ukuran kita dekat atau tidak, atau sejauh mana kita dekatnya dengan Allah, dapat kita ukur pada saat kita sholat. Kita dapat mengukur kedekatan kita kepada Allah pada saat kita sholat. Ayatnya berlanjut. Orang-orang munafik ini yura'unan nas. Mereka itu ria kepada manusia. Sholatnya ingin dipuji, ingin dihormati, ingin disegani. Itu orang munafik ketika sholat. Hati-hati, momen-momen tertentu bisa lebih mendorong kepada ria. Jamaah yang cukup banyak, Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan, itu bisa terjerembab orang kepada ria. Begitu banyak orang. Santunan, banyak orang. Kemudian kita sebagai donatur. Wah, itu godaan besar itu. Kalau timbul saat kita berdiri di depan, duduk di depan, orang begitu banyak, sedekah kita keluarkan, khotib saya sampaikan, ketika di hati saya ingin dihormati, ingin disegani, itu ria ada di hati saya, itu menghapus amal-amal kebaikan saya. Bapak punya teman, tolong dong carikan atau
tolong dong bisa hubungi penceramah. Kita mau adakan misalkan maulid, mau adakan acara ini, kita carikan tuh, dapat, kita sampaikan ini. Tapi di hati kita, ketika orang-orang banyak, terus kita berkata, ini yang nyari saya nih penceramah ini. Ingin dihormati, ingin dipuji, riya di situ, hapus amal kebaikan kita. Orang munafik yuraunan nas, mereka riya kepada manusia. Begitu berbahayanya. Sampai-sampai di hari kiamat mereka dipanggil dengan nama yang memalukan. Hadis Nabi, beliau bersabda, innal murai yunada yaumal qiyamati bi arba'ati asma'in. Orang-orang yang ria dipanggil di hari kiamat dengan 4 nama. Apa itu? Yang pertama, kata Nabi, dipanggil di hari kiamat orang-orang ria itu, ya kafiru, wahai orang-orang kafir. Betapa memalukannya Pak. Waktu hidup dia merasa beriman kepada Allah, dia haji, dia puasa, dia sedekah, dia zikir. Di hari kiamat dipanggil, hai kafir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi panggilan berikutnya yang kedua, orang-orang yang ria di hari kiamat yang kedua, kata Nabi, dipanggil oleh Allah, ya fajiru. Banyak Pak, dari zaman Nabi Adam, umat Nabi Adam, sampai kita ketemu umat Nabi Muhammad, begitu banyak manusia tiba-tiba dipanggil oleh Allah, ya fajiru, wahai orang-orang yang durjana. Maaf banget, garis miring, wahai orang-orang yang brengsek. Bayangkan, sholat, puasa, haji, di hari kiamat dipanggil, wahai orang-orang brengsek. Ya Allah, kenapa sampai seperti ini panggilannya? Sakit enggak Pak diduain? Sakit enggak hati kita diselingkuhin? Anda kita bagi cinta kita kepada selain Allah, ibadah kita untuk Allah, kita bagi ke yang lain, marah Allah, ya fajir, wahai orang brengsek. Bayangkan Pak, ibadahnya rajin waktu hidup, di hari kiamat, hei brengsek, hei durjana. Maaf, makanya Nabi di awal bilang, ittaqu, takut kalian. Jangan cuma takut judi, takut zina, takut mabuk, takut juga sama syirik kecil. Apa? Ria. Di hari kiamat kamu tuh dipanggil kayak gitu kalau ria. Pak, masih kuat matanya ya Pak? Masih. Udah 2 panggilan Pak. Yang ketiga, begitu banyak orang waktu hidup dia merasa banyak amal soleh, banyak amal kebajikan, tiba-tiba dipanggil, ya ghadiru. Apa? Wahai para pengkhianat. Orang ria di hari kiamat dipanggil oleh Allah, wahai para pengkhianat. Udah 3, tinggal 1. Panggilan keempat, ya khasiru, wahai orang-orang yang merugi. Terus
Kata Nabi, Allah melanjutkan, kenapa rugi? Dolla sa'yaka, hilanglah semua usahamu, wa batola ajruka, hapuslah pahalamu. Kata Allah, sini kafir, qadir, fajir, khasir, hilang semua pahalamu. Waktu hidup kamu banyak melakukan amal kebaikan, Allah melanjutkan kata Nabi, fala khalaqalakal yaum, hari ini tidak ada sedikit pun bagian untuk kalian, nol, gak ada pahala sama sekali. Fala khalaqalakal yaum, hari ini gak dapet apa-apa kalian. Kenapa? Riya waktu beramal baik. Ngeri juga, Pak. Nah, kemudian kata Nabi, Allah melanjutkan, iltamisil ajra, hari ini kalian gak dapat bagian apa-apa. Iltamisil ajra, carilah balasan, mintalah balasan, mimman kunta ta'malu lahu, terhadap siapa kamu beramal untuknya. Jadi kalau saya hari ini di depan bapak-bapak saya menyampaikan ini, ingin dihormati, ingin disegani, ingin dipuji di hari kiamat, minta pahala sama jamaahmu, Bapak bisa nggak kasih pahala ke saya? Gak bisa, Pak, Bapak juga butuh pahala. Jadi kalau segitu banyak orang minta pahala darinya, ada acara Idul Fitri, kemudian sibuk sana sini, semoga ikhlas, tapi bisa terjadi, Pak, ada ingin dihormati, begitu banyak jamaah di hari kiamat minta pahala sama orang yang hadir saat itu. Itu kata Allah. Jadi ini, Pak, kita anggap apa ya, masalah riya ini sering disampaikan, tapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa amal-amal kebaikan itu riya adanya di situ, Pak. Nggak ada nyolong itu riya, nyolong ngumpet-ngumpet. Adanya di amal kebaikan. Nah, timbul pertanyaan nih, kenapa, Pak, orang riya kok dipanggil ya kafiru, sementara dia beriman? Orang bisa protes, kan saya sholat, saya syahadat, hati saya percaya, loh kok gara-gara riya di hari kiamat dipanggil ya kafiru? Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, itu kata kafir dapat disimpulkan kepada beberapa makna. Satu, kafir ingkar. Kafir ingkar ini tidak percaya, tidak beriman kepada Allah, atau tidak mengakui adanya Tuhan Allah, ateis. Ini kafir ingkar. Kedua, kafir juhud. Kafir juhud ini tidak menerima kebaikan, menolak kebenaran karena disampaikan oleh orang yang kita tidak suka. Kita tahu itu benar, tapi yang menyampaikan orangnya kita tidak sukai, kita tolak. Itu kafir juhud. Ada lagi kafir maksiat. Kafir maksiat itu adalah orang yang percaya, beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, tapi di sisi lain dia banyak melanggar larangan Allah. Itu kafir maksiat. Riya bagian dari kafir maksiat.
afirmasi ya. Nah, tadi juga Pak mengenai orang munafik. Kalau Bapak ingat nggak hadis ayatul munafiki salasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik: satu, kalau dia berbicara ia berdusta. Ada nggak orang rajin sholat, haji, umroh, baca Quran, tapi bohong? Ada nggak Pak? Ada. Maaf, untuk meyakinkan ini barang asli apa palsu. Wallah, demi Allah ini barangnya asli nih. Nah, palsu. Lalu kalau Bapak berdusta, saya berdusta, munafik bukan? Munafik Anda. Kenapa? Idza hadasa kadzaba. Kalau berbicara berdusta, munafik Anda. Nah, lu gimana nih? Ada munafik di Quran, di hadis itu disimpulkan ada munafik besar, ada munafik kecil. Munafik besar itu yang lidahnya mengaku beriman tapi hatinya tidak beriman. Itu munafik besar, munafik tauhid. Yang kedua, ada munafik amal atau munafik kecil. Hatinya percaya kepada Allah, mulutnya bersahadat, tapi melakukan tindakan-tindakan seperti orang munafik. Itu munafik kecil. Kalau bicara dia dusta, kalau berjanji dia hianati. Kalau berjanji dia ingkari, dikasih amanat dia khianat. Ini munafik kecil. Siksanya beda Pak. Kalau yang munafik besar itu innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik besar itu ada neraka paling bawah. Paling bawah. Darki tingkatan, darajah tingkatan. Al-Quran menyebut dua kata derajat, tarki dan darajah. Tarki itu tingkatan tapi ke bawah. Orang munafik tuh neraka paling bawah, aspal. Innal munafikina fid darkil aspal. Makanya aspal aja di bawah Pak. Dan aspal apa? Paling bawah itu paling puanas. Paling puanas. Paling tersembunyi. Kenapa? Waktu hidup menyembunyikan keimanannya. Nah, kalau yang munafik-munafik kecil, bohong, sholat tapi bohong, sholat ingkar janji, tapi beriman. Ini munafik kecil. Itu ayatnya yang tadi saya baca. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Ditimbang amal kebaikan dengan amal kejahatannya. Itu bagi munafik kecil. Pak, saya tanya nih, maaf. Kalau ada orang dia bilang, saya sebetulnya nggak suka sama bapak itu, sebel sama bapak itu. Tiba-tiba ketika ketemu bapak itu, dia mulutnya baik, sopan. Di depan kita bilang benci, bilang nggak suka. Ketemu orangnya baik, sopan. Munafik bukan orang itu. Munafik bukan. Nah, untungnya hadir pagi ini. Untungnya hadir pagi ini. Kenapa? Masya Allah Pak. Orang main ponis munafik Anda. Di belakang orangnya bilang nggak suka ke saya. Kemarin ketemu orangnya nunduk-nunduk, hormat-hormat, munafik Bapak. Waduh. Dalam Islam
Ada istilah juga namanya mudaroh, bukan munaroh tapi mudaroh. Apa mudaroh? Ini juga bagian dari ajaran agama. Apa mudaroh? Kita berpenampilan simpati kepada orang yang kita tidak sukai. Ketemu orangnya, kita sopan, kita berkata baik, kita simpati, sementara di hati kita sangat tidak suka dengan sifat buruknya. Itu bukan munafik, itu mudaroh. Boleh. Jangan bukan mudaroh ya Pak. Bukan mudaroh. Hati-hati Pak, saya suka digituin tuh. Pak Ustadz katanya sama orang itu, Pak Ustadz munafik dong. Innalillah. Jadi itu mudaroh. Hati kita nggak suka, tapi di depan orangnya kita ramah, kita baik. Itu mudaroh. Itu yang disampaikan. Ada yang bilang ini perkataan Abu Darda, ada yang bilang ini hadis Nabi. Terjadi perbedaan ulama. Apa kata Abu Darda? Ada yang bilang hadis. Terkadang aku menampilkan wajah tersenyum kepada sekelompok orang, tapi hatiku mengutuk. Itu namanya mudaroh. Dan itu boleh. Jangan main tembak munafik. Mudaroh itu. Dan Nabi melakukannya. Bagaimana beliau berstrategi kepada orang-orang yang beliau tidak suka, tidak simpati. Tapi demi perjuangannya di hadapannya, beliau berkata baik, bersikap sopan. Itu mudaroh, bukan munaroh. Nah itu Pak. Nah itu bagian dari uraian saya. Sebagai penutup, kelamaan enggak nih? Sebagai penutup, ini ada hadis Nabi. An-nasyahida, sesungguhnya orang yang mati syahid, yu'maru bihi, dipanggil, dibawa yaumal qiyamati, di hari kiamat, ilan nar, ke neraka. Ada orang yang mati syahid diperintahkan dibawa ke neraka, padahal matinya mati syahid. Kemudian payaqulu, orang yang merasa mati syahid itu berkata, ya Rabbi wa'aitu anku ustushhidtu fi sabilika. Aku ini mati syahid, aku mati fi sabilika, di jalanmu, li'ila'i dinika, untuk menegakkan agamamu. Loh kok aku diperintahkan dibawa ke neraka? Aku kan mati syahid. Fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Apa kata Allah berikutnya? Bal aradta ayyuqala innaka syuja'un. Bohong, kamu bukan ingin meninggikan agamaku, tapi kamu ingin agar mendapat julukan dari orang apa? Julukan syuja'un, agar dibilang orang yang pemberani. Wa qad qila laka, dan kamu waktu hidup telah dapat itu. Waktu hidup telah dapat gelar pemberani. Walaka ajruka, itulah balasanmu. Balasanmu telah kamu dapat di dunia sebagai orang yang pemberani. Hari ini kamu gak dapat apa-apa.
Itu orang yang mati syahid karena niatnya salah, diperintahkan oleh Allah dibawa ke neraka. Na'udzubillah. Demikian yang saya sampaikan. Semoga seiring usia kita, hal-hal yang bisa menghapus pahala kita, ingin dihormati, ingin disegani, ingin dipuji, itu tidak ada di hati kita. Karena betapa meruginya amal-amal baik, justru di situ ada ria. Ria adanya pada amal kebaikan. Maka hati-hati ketika beramal baik, jangan sampai ada keinginan-keinginan seperti tadi. Itu tuhbatul amal, dapat menghapus pahala amal-amal kita. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau disampaikan, silahkan. Kalau tidak, kita tutup kajian kita hari ini. Ya, kami buka sesi pertama kepada para jemaah dan siapa yang berkenan menyebutkan. Coba saya kan kita ini sebagai manusia, apabila kita mempunyai suatu kelebihan, mempunyai suatu karya atau kebaikan, dan kita tunjukkan kepada manusia misalnya, dan itu niat kita itu agar kita ingin memberi komunikasi kepada mereka, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Iya, makasih. Coba Pak, supaya saya nggak salah sebut, kita lihat surat Wadduha. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. Terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah ada yang bertanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat-nikmat Tuhanmu, nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, fahaddits. Orang akhirnya ada yang suka berkata, tahaddus bin, saya menyampaikan ini, dia bilang begini, saya menyampaikan ini sebagai tahaddus bin, belum pernah dengar Pak, tahaddus bin ni'mah. Apa tahaddus bin ni'mah? Menyebut, memperlihatkan nikmat yang kita peroleh sebagai tanda syukur kepada Allah. Kita bersyukur, menyebut nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan ini sangat ditentukan hati orang yang mengucapkannya. Ketika dia berkata, alhamdulillah saya kemarin umroh lancar, di hati dia niatnya murni, ingin menyampaikan bahwa dia dapat nikmat dari Allah, tulus. Semoga Anda juga mendapat nikmat dari Allah. Itu bukan riya, itu syukur. Makanya tahaddus bin nikmah, menyebut nikmah itu sangat bergantung dengan niat.
Jadi tergantung orangnya. Bapak, anaknya lulus cum laude, apa Pak? Cum laude. Alhamdulillah, anak saya Pak kedokteran cum laude. Ketika Bapak menyampaikan itu, sadar betul itu nikmat dari Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena kegigihan kita, semata-mata kita sadar itu nikmat Allah, syukurnya luar biasa, itu bukan riya. Kita lanjutkan dalam hati, semoga Anda mendapat nikmat yang sama. Tahadduts bin nikmah. Boleh. Ada ayat wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Sama aja Pak. Jumatan. Ada orang yang suka amalnya diumumkan, disebutkan namanya. Iya kan? Tergantung nih. Ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jangan kamu batalkan, kamu hilangkan pahala sedekahmu, kata Allah, bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, wal adha, dan menyakiti orang yang menerima sedekah kita. Juga seperti orang yang ria, itu bisa menghapus amal sedekah kita. Triliunan, ratusan juta, sedikit sekali ingin dipuji, gak ada maknanya triliunan itu Pak. Jadi diumumkan, tolong ya Pak Haji Purwanto, Bapak Ketua DKM nih, tolong Pak Purwadi. Oh iya, ada depannya Purwanto, Purwadi. Ya maaf ya Pak ya. Aduh ya Allah, Purwadi. Tolong Pak Purwadi, saya ada sedekah infak nih untuk asyuhada 50 juta. Wah, besar kan Pak? 50 juta. Dalam hatinya saya menyampaikan, dalam hati saya menyampaikan ini diumumkan supaya orang-orang yang lain, yang kaya, yang mampu juga tertarik ingin ikut berinfak. Itu dakwah, itu bukan riya. Boleh, bahkan bagus. Tapi Pak Purwadi, ini ada uang 50 juta. Tolong ya umumkan, awas. Jangan sampai lupa, tolong diumumkan. Nama lengkap saya, nama lengkap saya jangan lupa. Ya, Profesor Doktor Insinyur. Ya, misalkan maaf Toto, MSc, MCK, gitu kan, MPD. Lengkap ya Pak, gelarnya juga disebut. Dalam hatinya biar orang-orang tahu saya infak di asyuhada, biar orang-orang tahu saya dermawan. Itu baru jatuh ke riya. Itu hapus amal 50 juta di situ. Jadi sangat bergantung dengan niatnya. Tahadduts bin nikmah, menyebut nikmat, itu juga sangat bergantung dengan niat orang yang menyampaikannya. Itu jawaban saya. Oh iya. Terima kasih dan semoga kita dijauhkan dari sifat riya, munafik, takabur, dan kemudian orang lain. Hadirin jemaah jemaah syahada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk dilakukannya kita hidup kajian ini dengan sama-sama membaca al-Qur'an majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.